Shalom, saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Yesus Kristus, saya percaya dan yakin dimanapun kita berada saat ini, kita diberkati Tuhan dan mendapat sukacita yang luar biasa. Malam ini kita akan memasuki masa pasion yang kedua. Kita akan merenungkan bagaimana penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus dan kiranya penderitaannya bisa bermanfaat, berdampak bagi kehidupan kita sebagai orang percaya untuk senantiasa mendekatkan diri dan lebih taat terhadap perintah Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 83 ayat 1. Di dalam nama Allah, Bapa dan nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarkan cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan
seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Marede, sian nomor 171 ayat 1. Mari kita bernyanyi. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita bernyanyi buku Ende 79 ayat 7. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia,"
Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju, mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 180 ayat 1. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 182 ayat 1. Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita bernyanyi dari buku Ende 152 ayat 1.
Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah. Tetapi semua orang Yahudi di sana berkumpul. Aku tidak pernah membicarakan sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunkannya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 79 ayat 5. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya.
Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu? Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Kita bernyanyi dari buku ND 206 ayat 1. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 162 ayat 2. Oh
kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang boleh kami rasakan pada saat ini, di mana kami boleh menikmati hari-hari kami hingga pada detik ini. Kami boleh mengikuti ibadah Pasion yang kedua. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat boleh mendengar, memahami, dan menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita pada malam Pasion yang kedua ini terangkat dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-52 sampai ke-53. Saya bacakan. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap Dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kepada kita, jemaat Kristus yang terkasih, di dalam malam Pasion kedua ini, menghantar kita bagaimana untuk memahami lebih dalam bagaimana kesengsaraan, penderitaan yang harus Yesus emban di dalam perjalanan hidupnya. Terkhusus dalam firman Tuhan kita pada saat ini, di dalam ayat 52 sampai dengan 53, ini mengatakan kepada kita bahwa bagaimana ternyata di balik atau di belakang Yesus itu sendiri ada pihak-pihak tertentu yang ingin memberikan yang tidak baik atau yang ingin memberikan penderitaan bagi seseorang yang sudah memberikan atau melakukan yang baik di dalam kehidupan. Atau bisa dikatakan di balik itu semua ternyata ada pengkhianat yang ingin membuat sesuatu untuk kepentingannya pribadi. Seperti halnya dalam firman Tuhan kita mengatakan pada saat ini dikatakan di dalam ayat 52, "Sangkamu aku penyamun, padahal saya sudah bersama-sama dengan kamu dan kamu tidak menangkapnya dahulu." Oleh karena itu pada saat ini dikatakan kepada kita bagaimana ternyata banyak manusia yang bermuka dua yang tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar manusia yang benar atau manusia yang bisa melihat kebaikan yang sebenarnya. Sebagaimana Yesus mengatakan dan sebagaimana Yesus hadir di tengah-tengah mereka pada saat itu. Kalau memang pada dahulunya mereka tidak bisa menerima Yesus hadir di tengah-tengah mereka, kenapa mereka tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka pas menangkap Yesus pada saat itu? Kenapa pada saat itu mereka tidak menunjukkan atau berbuat kalau mereka tidak suka dengan Yesus? Tapi inilah yang terjadi. Banyak manusia yang menunjukkan taringnya, banyak manusia yang bersikap berbeda, banyak manusia yang tidak bisa menerima yang baik di hadapan oleh orang lain. Kita tahu bagaimana Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi manusia. Bahkan kita pada zaman saat ini. Bagaimana Yesus sudah memberikan yang terbaik, tapi kebanyakan manusia itu tidak bisa melihat
kebaikan-kebaikan yang sudah Yesus sampaikan kepada umat manusia hingga pada saat ini. Kenapa? Karena masih banyak manusia yang masih menunjukkan rasa egonya di dalam kehidupannya pribadi. Ia mengatakan, saya pengikut Kristus. Dia mengatakan, saya adalah orang Kristen. Tapi ketika dia diperhadapkan yang mengancam kehidupan pribadinya, yang mengancam sisi egonya, dia langsung mengambil sikap bagaimana harus dia mendapatkan keselamatan walaupun dia menjatuhkan yang seharusnya dia bela. Yang seharusnya dia pegang, yang seharusnya ia ikuti sampai pada saatnya, sampai pada akhirnya. Dia langsung mengambil sikap agar bagaimana dia terselamatkan dengan kekuatannya. Dia terselamatkan dengan pikirannya. Dia terselamatkan dengan apa yang diinginkan secara pikiran pribadi. Tidak melihat bagaimana seseorang atau kebaikan itu sudah mendampingi dia, tapi karena kehausan rasa daging keduniawinya, dia tidak bisa melihat lagi kebaikan-kebaikan yang diberikan yang selalu mendampingi. Sering sekali kita katakan dan sering sekali kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Nah, pada saat mengatakan kepada kita bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada Yesus. Apalagi pada saat ini kita merasakan atau mengalami passion. Kita diajak untuk merenung kembali. Bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi sering sekali kita mengatakan atau menunjukkan sikap yang tidak sebanding dengan itu. Kita selalu menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan firman yang disampaikan kepada kita. Dengan firman atau dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Berbeda. Kenapa? Kembali pada dasar. Ternyata kita masih haus dengan kedagingan. Haus dengan bagaimana mempertahankan harga diri. Sebagaimana kita lihat dalam kondisi situasi pada saat ini. Ya, banyak orang yang mengambil kesempatan dalam situasi COVID untuk mencari keselamatan pribadi. Tidak mementingkan bagaimana orang lain, bagaimana tetangganya, bagaimana sekitarnya. Ya, bagaimana saya supaya selamat, saya akan berbuat dengan sedemikian rupa. Ternyata banyak orang di dalam situasi itu, dia tidak sadari ketika dia mengambil keselamatan untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa memperhatikan bahwa ternyata masih ada orang-orang yang di sekitarnya masih butuh perhatian. Kenapa? Kembali pada dasar. Kita tidak bisa menunjukkan rasa empati kita kepada orang lain. Kita tidak bisa menunjukkan bagaimana kita adalah manusia yang sudah memiliki agama, terkhusus kita pengikut Kristus. Nah, pada saat ini disampaikan kepada kita, bagaimana kita diajak merenung, seperti apa kekristenan itu sebenarnya. Seperti apa dan bagaimana sikap kita, tingkah laku kita yang sudah mendapatkan anugerah daripada Yesus itu sendiri. Sering sekali kita melihat, wah, orang-orang zaman dahulu sangat jahat, mencekal dan menjebak Yesus. Tapi ternyata kebanyakan zaman pada saat ini kita mengatakan sendiri kita ada pengikut Kristus, kita juga yang selalu sering mencekal dan menjebak Yesus dengan tingkah laku sikap kita. Kembali diajak, bagaimana kita mengaplikasikan passion atau minggu-minggu kesesaraan Yesus yang kita lihat atau kita rayakan pada saat ini. Bagaimana sikap kita? Benarkah kita Kristen? Benarkah kita mengikut Kristus? Benarkah kita merasakan apa yang Yesus rasakan? Benarkah kita menunjukkan kekristenan kita sebenarnya sebagaimana orang-orang yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan itu sendiri? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jadilah Kristen yang sebenarnya. Jangan Kristen topeng. Jangan Kristen yang ternyata di belakang kita banyak sikap-sikap pengkhianat kita. Janganlah menjadi Kristen KTP atau jangan menjadi Kristen ya sekarang Kristen, besok lihat nanti. Jangan seperti itu. Tapi tunjukkan sebenarnya bagaimana kekristenan itu sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita saat ini maupun
di hari-hari yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini, di mana kami boleh merayakan malam Passion yang kedua. Firman-Mu mengajak kami untuk merenung kembali. Sering sekali kami tidak menyadari bahwa kami juga pernah mencekal dan tidak menunjukkan sikap kekristenan kami yang sebenarnya. Yesus selama ini sudah bersama-sama dengan kami, tapi kami sering sekali tidak merasakan kehadiran itu karena kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami ke dalam duniawi, ke dalam jasmani kami, dan ke dalam egois kami sendiri Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami diajak untuk mengubah itu semua Bapak. Merenungkan apa kami benar-benar sudah menjadi Kristen yang sebenarnya. Tuhan, ampunilah kami agar kami boleh tetap Engkau pakai menjadi alat yang hidup untuk menyatakan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pribadi. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ini nomor 162 ayat 6, sekalian kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami di sorga. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.